people pleaser adalah bentuk dari sifat manipulatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ardi. Gue Alfi. Kita dari Dan kali ini kita mau bahas soal people pleaser. Apa yang lo tahu dari people pleaser, Alfi? Yang gue tahu dari people pleaser adalah diri gue sendiri. Najis. Wow. Lu baik banget gue. Yes. Nggak, tapi kayak gini. Kok bisa lu ngomong lo people pleaser? Menurut lo gue tuh people pleaser? Yes. People pleaser, iya. Iyalah. Coba lu kasih contoh, tapi jangan contoh yang memalukan ya. Ya terus gimana? Ya udah apa. Trying hard, bukan trying hard. Lo susah saying no. Enggak. Iya, lo susah saying no. Terus apa lagi? Terus nggak usah baca. Sering minta maaf. Oke. Padahal ke suatu hal-hal yang bukan Sepele. salah lo. Oh, kasihan. Ya, yang sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya lo minta maaf kepada pada hal-hal yang tidak perlu. Terus merendahkan diri sendiri. Makanya buku lu Insecurity is Your Middle Name. It is your middle name. Loneliness is my best friend. It is my best friend. Seringnya setuju sama pendapat orang lain yang lo pleasing. Paham gak? Gak semua ya, tapi lebih kayak diem sih, gue gak setuju sih. Maksudnya gue setuju, ya gak enak sih. Tuh kan. Itu gak enakan sebenarnya. Terus ini kan dari lu masih belum, lu masih gak ngaku. Gue mau nanya, kan tadi lu nyebut kayak gue gampang minta maaf, terlalu sering minta maaf, dan lain-lain. Makanya orang-orang kayak lu nih bahaya banget juga sebenarnya kalau misalnya. Nggak bahaya banget kalau lu dikelilingi oleh orang yang mau memanfaatkan lo. Kayak lu nggak memanfaatkan gue aja. Ini najis. Betul guys, candaan kita emang agak kasar ya. Kita udah kayak kakak adik. Pantus kayak ngomong itu people pleaser banget. Iya. Gue takut orang-orang tuh mikir kayak isi ya udah, you don't have to please them all. Biarin aja dia nggak suka sama kita, ya udah. Nggak bisa, semua orang harus suka. Enggak. Jadi ya sih, gue tuh people pleaser banget. Salah satu orang yang gue sering please adalah lo. Idih, gue nggak ngerasa. Gue selalu merasa tersusahkan dengan adanya lo. Ya bukan cuma lo dan orang-orang sekitar. Gue tuh selalu takut orang-orang marah sama gue. Yes. Atau orang-orang menunjukkan wajah gak enaknya ke gue. Gue sedang menunjukkan wajah gak enak guys ke Alfi. Kayak gue takut, kayak tadi sebelum mulai podcast lu kan kayak diem gitu kan. Gue kayak gue ngantuk. Iya tahu. Gue jadi kayak gimana ya, asing gak ya? Lebay. Ya beneran ya. It's all about him. Ya gue gak mikir salah gue apa enggak, tapi gue terus, kayak lebih takut aja kalau gue melakukan suatu kebodohan yang bikin lo. Itu beda lah, itu hal yang beda sebenarnya. Alfi kan ceroboh guys, jadi seringnya juga memang melakukan kesalahan yang sama. Jadi gue kayak ya itu kesel yang berbeda. Iya, dan gue ingat di awal-awal it's reasonable kalau misalnya. Iya. Tapi kan lu gak ngelakuin apa-apa. Oh lu akan melakukan gitu kali ya. Gue takut. Dan gue sering mikir gue sering mikir gue pasti salah dalam suatu konflik. Gue selalu mikir gue pasti salah. Ya itu sok-sok merendahkan diri. Padahal kayak contoh, gue ingat banget awal-awal pertemanan kita. Padahal kita sepupuan guys, kita udah kenal dari zaman lahir. Nah tapi benar, awal-awal kita mulai berteman lebih baik. Gue ingat banget gue tuh berusaha menjaga lu. Itu juga salah satu contoh people pleaser. Takut kalau ada orang yang marah. Iya, takut. Salah satu pas untuk pujian, untuk merasa berharga. Yes, itu gue banget. Dan nggak apa-apa guys, kita mau admit that we are people pleasers, walaupun itu bukan achievement. Terus ini juga apa? Lu ya mungkin ada keinginan dalam diri lu tuh buat bantu orang lain, tapi kalau orang lain membantu lo ngerasa sungkan. Iya, gue selalu sungkan, kayak nggak apa-apa ya, kayak lebay. Dan judulnya kan cara berhenti menjadi people pleaser. Oke. Gimana? Gue belum 100%. Menurut lu ada perbaikan nggak dari lu? Lu ngelihatnya gimana? Soalnya sama aja ya? Aduh, susah. Soalnya balik lagi gue jadi target lo. Paham nggak? Ya berarti lo merasa perbaikan gak sih? Lo trying to please me. Tapi gue gak tahu lo ke orang lain ya. Gue takut orang lain marah sama gue kayak. Iya. Kayak gue sebut nama.
gue takut kalau dia marah sama gue kayak minta maaf ya. Iya. Kayak, tapi kan biasanya karena lu salah nggak sih itu? kadang kesalahan yang sepele sebagaimana yang lu bilang gitu, iya, kayak yang betul. orang lain nggak perlu marah untuk itu. Yes. Kayak contoh Ardi. Hah. Wah, ini aku sebut nama guys. Walaupun gue kayak bisa bodo amat aja, gue tetap nggak enak kalau gue melakukan sesuatu yang nggak enak gitu loh. Walaupun sebenarnya sesuatu yang nggak enak itu bukan sesuatu yang jahat atau salah, kayak normal aja. Gue nggak bisa nyontohin, tapi teman-teman yang people pleaser tahu lah maksud aku. Kayak kita selalu berusaha nyenengin orang, kita ngajak mereka ngomong ketika wajah mereka nggak enak, kita berusaha being the cheerful ones. Dan Ardi juga salah satu korban people. Gue basically selalu berusaha gitu sih. Gue nggak bisa bodo amat banget sama orang, dan kayaknya itu kekurangan gue. Tapi itu juga kelebihan gue. Gue nggak bisa bodo amat sama orang, dan itu kekurangan gue. Tapi itu juga ini biar bisa dikuat Ardi. Ini biar bisa dikuat Ardi di orang-orang. Gue pede banget kan. Tunggu. Gue paling nggak bisa. Ulang. Okay. Dari tadi lo menggebu-gebu. Gue paling nggak bisa bodo amat sama orang, dan itu kekurangan gue. Tapi itu juga kelebihan gue. Tapi bener gak sih? Udah itu quote-nya. Gue mau nanya. Iya. Apaan itu ya bagi lo doang kali. Gue mau nanya. Gue kan sebagai people pleaser nih. Ya gue berusaha menyenangkan kan. Please sebenarnya. Trying to please people. Menyenangkan. Berusaha menyenangkan orang. Ngeselin banget sih gue. Terus? Nah, lo sebagai orang yang jadi target di please. Itu gimana lo ngelihatnya? Berarti Ardi ini agak beda, dia tuh gak suka sih orang nge-please dia. Iyalah, like I said in the first time, it's a form of manipulation sebenarnya. Adalah bentuk manipulasi. Lu ada sebenarnya yang bukan manipulasi yang gimana-gimana ya. Gue yakin lu juga, kalaupun lu bisa gitu, you get that, lu juga gak bisa control that much people yang lu, paham gak? Gini loh, alasan orang-orang people pleaser biasanya salah. Bukan biasanya ya, memang kayaknya. Makanya people pleaser. Alasannya adalah supaya mereka bisa diterima, ya nggak sih, sama orang-orang di sekitar mereka dengan lebih gitu loh. Pengen jadi spesial di kehidupan orang yang jadi targetnya itu. Iya, sebagaimana mereka berusaha menspesialkan orang-orang itu di hidup mereka, dan and that's wrong kan. Dan lu kan bilang people pleaser itu adalah salah satu bentuk sifat manipulatif. It could be ya guys. Gue ingat banget, gue gak apa-apa ya cerita pertengkaran kita. Kita pernah berantem guys. Ya kan ini bisa diedit kalau aneh-aneh. Kita pernah berantem, dan akarnya tuh gue kan people pleasing kan. Dan berantem kita biasanya karena satu hal. Itu misal. Terus gue ingat banget lu sering bilang gue tuh manipulasi. Lu gak ngerti itu. Lu narsistik, gak sejahat itu ya. Tapi ya ada vocabulary itu pokoknya kalau ngomong ke gue. Dan gue tuh selama ini sebagai people pleaser, gue tuh merasa gila gue sejahat itu. Niat gue gak bermaksud gitu loh. Gue gak bermaksud memanipulasi lu untuk apa. Enggak loh. Ini bisa gue jawab sebenarnya. Iya gue paham sekarang. Sekarang gue paham. Dulu gue gak paham, sekarang gue paham. Gue dulu gak nerima. Gue gak sejahat itu. Gue gak sejahat gue gak sejahat manipulator. Gue gak sejahat narcissistic person. Tapi sekarang setelah gue lihat lagi ke belakang ya, cara gue nge-please orang-orang, gue tuh paham sekarang maksud lo, kenapa you call it manipulasi, you call it narcissistic. Because you were mungkin gak separah itu gitu ya. Dan ini mungkin yang orang-orang perlu tahu sih, sifat manipulatif atau narsistik itu tuh gak sehitam putih itu. Kayak lo gak jahat ketika lo punya gejala-gejala narsistik. Itu sesuatu yang perlu lo ubah. Sebenarnya lebih ke gini, lo kira itu baik? Iya, gue pikir berlaku baik sama orang tuh baik. Dan emang itu baik, tapi niat gue baik kalau ikhlas sebenarnya. Iya. Itu the purest form of kindness. Ikhlas ya, karena mengharapkan pahala Allah doang, gak mengharapkan apa-apa dari bukan altruism ya. Kita berbuat baik sama seseorang tanpa mengharapkan apapun, benar-benar tanpa gitu. Gue rasa altruism kayaknya susah. Bukan susah, impossible. Almost ya. Manusia butuh sesuatu. Itu masih hilaf sih. Terakhir gue belajar psikologi ya, dulu pun kayak ya masih ya form of altruism tuh artinya gampangnya gini, lu berbuat baik bener-bener nggak ngarepin apa-apa. Bahkan misal lu kasih sedekah ke orang yang butuh, misal dia bilang kayak
dia nggak bilang terima kasih, dia malah muka nggak enak, dia ambil dengan kasar. Lu fine aja gitu. Kan nggak bisa, kita pasti kesel, lu kok kayak gitu sih. Tapi altruism you should. Ya, lu harus benar-benar tidak ada apa ya, reason gitu for you doing good gitu. Makanya kayak kita butuh keikhlasan, dan ini kayaknya dan keikhlasan tuh yang paling mungkin lo lakukan ketika lo melakukan kebaikan ke orang. Dan ikhlas yang kita maksud bukan kayak altruism yang lo nggak ngarepin apa-apa ya. Dan ini kebanyakan salah kaprah orang nyebut, ya gue sih ikhlas aja gitu, tapi disebut-sebut. Sebenarnya ikhlas adalah ya bukannya lu tidak mengharapkan apapun sama sekali, no, tapi lu hanya mengharap balasan dari Allah. Balasan baik dari Allah. Pahala, yes. Lu masuk surga, lu atau kebaikan-kebaikan di dunia lainnya. Dan lu jangan mikir kayak, oh berarti gue nggak ikhlas dong sama Allah. Nggak gitu konsepnya. Gue juga susah menjelaskan karena gue tidak cukup berilmu di situ. Tapi kalau teman-teman sering duduk di kajian yang membahas tentang keikhlasan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman para sahabat, kita bakal sadar gitu loh, oh ternyata ikhlas tuh kita mengharapkan sesuatu dari Allah. Kita memblokir berbagai keinginan dibalas manusia, tapi hanya mengharapkan pahala dari Allah. Bukan cuma manusia, kita nggak ngarepin apa-apa dari dunia, hanya mengharapkan apa-apa dari Allah, kayak gitu. Yes, dan sorry kalau bahaya dari being a people pleaser adalah you can change yourself. Ini sih yang mungkin bahaya. Ketika lu pengen pleasing other people so much misalnya, kadang ada orang yang cukup ekstrim gitu loh. Gimana? They self betrayed. Dia orang itu apa betray artinya? Mengkhianati dirinya sendiri gitu loh. Mengkhianati value dirinya sendiri. Gue setuju banget ini. Iya kan? Gue boleh cerita nggak? Ya ada beberapa kebaikan yang gue lakukan sebagai people pleaser kepada lu dan beberapa orang, karena lagi ngobrol sama lu deh. Ada beberapa yang gue nggak bisa terima. Gue berbuat itu kayak I deserve that too gitu loh, tapi kok gue nggak dapet. Kayak gue kadang sedih sih ngebayangin kayak gue willing. Si paling sedih. Nah tapi beneran, gue willing to help others, tapi nggak ada yang mau bantu gue sebagaimana gue bantu orang lain. Tapi sekarang gue nggak mau mikir kayak gitu sih. Sekarang cara gue mikirnya kayak gini, oke, gue bantu orang lain, mau dia bantu gue bodo amat. Lu bantu gue, alhamdulillah. Lu nggak, bodo amat. Allah yang bakal bantu gue. Jadi kayak misal aku lagi sedih, kayak kita sebagai people pleaser ngerasa gak sih kesedihan setelah bantu orang lain? Karena orang lain mungkin gak bakal melakukan hal yang sama buat kita. Apalagi mungkin itu yang dirasakan people pleaser kali ya. Kenapa tuh? Ya kalau gue enggak, gue melakukan kebaikan ke orang ya enggak. Bukan gue. Karena ya, lu mendapatkan enggak juga, enggak gitu. Konsepnya enggak gitu ya. Lu ya tadi sih yang pertama, ya lu berusaha ikhlas gitu. Bukan mengharapkan lo bakal harus balik baik ke gue. Dan kebaikan orang tuh bentuknya beda-beda, Alfi. Lo mungkin ngira lo peduli tuh sama orang dengan cara yang lo lakukan. Tapi sebenarnya gue gak peduli. Gue pengen lo peduli sama gue pada akhirnya. Dan kebalikannya, gue pun menunjukkan kepedulian gue bukan dengan cara yang lo inginkan. Bukan dengan cara yang lo kira itu betul gitu loh. Kayak gue apa sih cara peduli orang beda-beda lah intinya. Cara peduli orang beda. Gua apa ya istilahnya? Peduli. Ngegamblang lo jadi orang yang kayak gini juga. Iyalah. Ya. Lu tuh terlalu lebay. Jadi kadang kan gue bayangin. Iya. Kalau gue ngikutin jalan pikiran lo yang udah nggak usah dilanjutin bagian itu karena gue tahu lo mau bilang apa dan gue malu. Yes. Tapi ya itulah intinya. Ya pokoknya ya itu yang berbahaya. Cara peduli orang beda-beda sih. Enggak, itu yang berbahaya dari you being a people pleaser gitu loh. Kita butuh. You lost your sense of self. Iya. Kalau misalnya parah ya, lo bisa bener-bener mengorbankan diri lo untuk diterima orang lain. Lo bisa berubah bahkan. Lo punya prinsip dan lo tinggalkan prinsip itu demi diterima orang lain. Itu sih yang paling parah gitu. Makanya lingkungan tuh ngaruh banget. Makanya tadi gue bilang bahaya banget kalau orang-orang people pleaser ketemu orang yang manipulatifnya lebih jago gitu loh. Yang justru memanfaatkan keadaan lo, yang mengubah lo jadi lebih buruk gitu loh. Iya, jadi gue nih sebenarnya people pleaser yang innocent ya. Ya pokoknya gitu lah. Penting lah level. Selalu lo bosen banget deh bahas lo. Terus tuh lebay banget sorry. Padahal ya udah. Terus ya udah akhirnya orang-orang yang too much pleasing other people ya mereka nggak punya prinsip.
mereka bisa not sure what they want to be gitu loh. Gue mau jadi apa, gue mau kemana gitu, karena selalu ngikut orang dan selalu akhirnya mikirin kepentingan orang lain terus, dan akhirnya lupa akan dirinya sendiri. Iya, kebutuhan diri sendiri atau yang matters buat dia, yang penting bagi dia. Kan dia selalu mikirin orang lain. Gue boleh cerita nggak lagi? Karena ya selalu mentingin orang lain. Apaan? Ya sama, ketika gue di masa-masa berusaha mementingkan orang lain, gue merasa kehilangan diri gue sendiri. Kayak gue tuh inget banget, gue tuh dulu orang yang cheerful, positif. Ya kan, lu ngerasakan gue kayak sekarang lu juga gitu. Ada momen-momen gue kebanyakan sedih. Ingat kan? Enggak bisa. Enggak ada. Sering bikin masalah. Gue sih mikirnya itu ya gue ingat. Sering gloomy gitu, selalu butuh ini. Dulu gue kan cheerful, hahaha, baik najis. Pokoknya gue cheerful lah. Sekarang I'm coming back to my old self gitu loh. Gue kembali ke diri gue sendiri yang dulu. Tadi kenapa? Pertanyaan lo belum gue jawab loh. Yang mana? Lu gimana sih sebagai orang yang menerima? Maksudnya? Menerima kebaikan dari people pleaser. Kalau jawab, kalau tahu itu a form of manipulation. Iya sih. Iya, jadi gue berhati-hati. Iya, Ardi tuh pada saat itu gue berhati-hati menerima, dan gue bener-bener being assertive sih. Lo misalnya Alfi memberikan sesuatu buat gue, hadiah. Itu tuh gue bener-bener kayak, lo ngasih ini ikhlas nggak nih? Gua dan gue males gitu. Banget ditanyain kayak gitu, kayak apaan sih? Dan kayak atau lo ingin sesuatu dari gue gitu loh. Iya, jadi kayak gue kesel sih kalau lu tanya gitu, tapi I get you, kayak lu takut aja. Iya, karena pola sih sebenarnya. Pola yang gue dapet dari lo adalah dulu ya kayak gitu, setelah lo misalnya memberi kebaikan, lo akan menuntut sesuatu. Ada buntutnya gitu. Iya, loh. Ada buntutnya. Tapi nggak yang gue juga nggak sadar loh, Ardi. Iya, gue nggak sadar, gue lebih kayak gila gue ngelakuin ini loh, kok lu gini sih? Maksudnya sederhana kayak manusia jadi tanggung jawab gue atas hidup, atas itulah atas hidup lo gitu. Jadi kayak oke gitu. Gue tadi cerita apa? Tapi alhamdulillah sekarang membaik. Ya, Masya Allah, apa Alfian? Kira-kira lo? Gue nanya lo. Iya, makanya ini gue mau jawab. Ya udah. Berantem. Gue dulu investasi banget ke orang lain. Now I invest in myself. Jadi gue berinvestasi ke diri gue sendiri. Gue stop. Nggak sih, gue nggak berhenti berinvestasi kepada orang lain. Investasi. Anda obligasi. Maksudnya? Enggak. Ini podcast keuangan. Enggak. Jadi kayak aku memberikan waktu buat diri aku sendiri. Aku gue kayak baca buku. Kayak nggak ada yang ngajak ngobrol, fine. Gue baca buku atau gue bikin jurnal atau gue berdoa sama Allah kalau gue lagi kesepian. Jadi gue mulai mengisi diri gue dengan apapun yang bisa gue isi, and it helps. Batuk-batuk gue kedengeran gak sih? Dikit. Selalu batuk kalau podcast. Iya, gue juga heran. Dan gue banyakin ngisi diri waktu buat diri gue sendiri sih. Gue banyak memberi keputusan buat diri gue sendiri. Gue nggak nunggu orang lain memutuskan buat gue. Gue nggak nanya pendapat orang. Tapi bukan berarti bodoh. Maksudnya tetap mikir kayak ini Allah ridho nggak ya? Lebih kayak gitu nggak? Standar lo tetap punya lah. Ya, standar aku Allah bukan orang lain. Ya, okay. Kayak pokoknya ya gitu. Aku berusaha berteman sama diri sendiri sih, menyenangkan diri sendiri tapi dengan cara yang Allah ridhoi ya. Terus ya walaupun kita sebagai manusia akan ada momen-momen kita melakukan kesalahan, tapi ingat Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Dan lama ya pausnya. Berusaha mengejar ridho Allah sih, kayak kita berusaha mengejar ridhonya orang-orang, berusaha orang-orang menerima kita, tapi seberapa sering kita berusaha supaya Allah yang menerima kita, supaya Allah menerima kita, supaya Allah ridho sama kita. Kita lebih sering memperjuangkan orang lain menerima kita, tapi kita lebih butuh memperjuangkan Allah menerima kita sebagai hambanya. Dan apalagi? Ya kalau dari mungkin tambahan. Tadi kita mau closing, tapi gue tanya Ardi. Tahu. Nutup, gue tanya gitu tanpa ada suara ya, terus Ardi langsung kayak, nah masih ada. Iya. Belum kelar lah itu. Kalau mungkin how to fix it, jadi judulnya cara loh. Iya. Lu ngasih apaan nih isinya curhat doang. Ikhlas. Ya maksudnya cuma satu. Ya itu penting itu paling sih. Penting. Itu yang paling membantu ngisi diri. Betul. Satu ikhlas, dua ngisi waktu, ngeinvestasiin buat diri sendiri. Tiga, memperjuangkan Allah sebagaimana lu memperjuangkan orang lain. Bukan sebagaimana, lebih baik dari lu memperjuangkan orang lain. Yes. Terus set boundaries. Lu harus punya batasan. Ya ini masalah people. Kita butuh bahas tentang batasan sih, boundaries. Terus ya sedikit aja. Ya pokoknya lu harus punya batasan
Dan batasan ini tidak akan bisa lo dapat selain lo benar-benar punya prinsip hidup. Lo tahu mana yang benar dan mana yang salah. Balik lagi, benar dan salah hanya ada dalam ilmu agama ya. Maksudnya kalau misalnya lo ngomongin hukum, itu kan manusia-manusia juga yang buat benar di sini bisa salah di negara lain. Begitupun gitu, maksudnya tapi kalau adab dalam agama itu jelas gitu loh. Lo benar-benar harus mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kan people pleaser tuh biasanya mereka punya masalah dengan perasaan guilt kan, perasaan bersalah. Iya, takut merasa bersalah. Yes. Jadi benar-benar harus tahu mana yang benar-benar salah dan mana yang ini nggak salah dalam prinsip gua atau dalam prinsip agama. Maksudnya ya itu bukan sesuatu yang salah gitu loh. Jadi gitu harus punya prinsip yang jelas, set boundaries, learn to say no juga kalau misalnya memang itu tidak baik buat kita atau kita mau melakukan sesuatu yang lebih baik buat kita, ya say no gitu loh. Dan benar-benar harus tahu yang terbaik buat kita pada akhirnya ya. Jadi jangan sampai kita ngelakuin apapun buat orang lain gitu padahal itu buruk buat kita. Iya. Gitu sih. Terus poin terakhir gue ya. Tadi lu udah mau selesai aja. Terus ya mungkin balik lagi ke Alfi. Prioritize bukan ke Alfi, sorry. Ke yang tadi gue bilang dan yang Alfi bilang maksudnya. Bukan, maksudnya ke yang tadi Alfi bilang dan yang ke gue bilang. Prioritize yourself. Tapi maksud prioritize-nya di sini adalah yang lo harus benar-benar tahu yang lo lakuin ini apakah akhirnya baik buat lo. Itu sebenarnya cara self love or self care ya. Lu bener-bener harus tahu yang lo lakuin ini baik gak sih buat gue. Bahkan melakukan kebaikan buat orang ya. Maksudnya lu melakukan kebaikan buat orang lain nih. Ya lu harus tahu kalau gue memberikan. Misalnya seorang yang bukan mahram. Terus sering ngasih hadiah. Terus nanti tumbuh rasa ini. Gak dihalalkan. Itu kan sesuatu yang buruk buat lo ya. Jadi harus benar-benar tahu ujungnya yang baik buat kita. Betul. Atau balik lagi. Bukan mahram menolak jabat tangan. Iya. Atau mau jabat tangan supaya diterima dengan keluarga atau apa gitu. Nggak, lu nggak bisa merasa bersalah atas apa yang tidak salah. Ya. Dan untuk tahu benar dan salah lu harus punya standar benar salah gitu loh. Ya mungkin gitu sih. Apa lu mau lanjutin apa? Poin terakhir nih. Iya deh. Oke. Dan udah capek gue. Gue udah bertahun-tahun merasa sebagai people pleaser dan gue pengen bilang people pleasing ini nggak benar-benar hilang. Masih ada gitu. Tadi bahkan teman-teman sendiri dengar kan di podcast ini aku saying sorry a lot dan lain sebagainya. Tapi aku pengen bilang gini sih. Sekali lagi, people pleasing gak akan pernah benar-benar hilang. Tapi saat kita mau nyenengin orang lain, kita mikir dulu, apakah Allah bakal sayang sama aku kalau aku ngelakuin ini? Kalau jawabannya udah jelas enggak, jadi gak perlu. Tapi penutupannya jelek banget sih gue. Tapi intinya gitu, harus mikir kira-kira Allah sayang gak ya sama aku. Dan ketika kamu udah terlanjur melakukan kebaikan, kamu gak usah mikir orang lain bakal terima gak ya. Gak usah, langsung mikir, ya Allah semoga Allah menerima. Dan ya. Gue mau nambahin. Oke, terakhir, lu yang tutup ya. Dari tadi terakhir mulu ya. Karena penutupan lo sendiri yang bilang ya agak jelek. Gak akan ada, maksudnya gini, mengejar ridho manusia itu almost impossible. Gak akan ada manusia yang akan 100% puas dengan kita, dengan apa-apa yang kita lakukan. Itu kan kurang. Mereka akan mau lagi, mereka akan mencari celah, mereka akan mencari kurangnya kita. Tapi tidak dengan Allah. Ketika kita meletakkan hidup kita buat, ya dalam tanda kutip ya, pleasing Allah, ketika kita meletakkan hidup kita untuk mencari ridho Allah, maka insya Allah tidak ada kekecewaan di balik itu dari hasilnya gitu loh. Dan itu tidak merugi. Intinya gini, we will never be enough, but Allah is enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.